عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin, para jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib mengingatkan pada diri khatib pribadi juga pada semuanya agar kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Ketakwaan yang merupakan inti dari ibadah kurban yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Yang sampai kepada Allah, yang akan Allah nilai bukan berdasarkan daging hewan kurbannya, bukan pula berdasarkan seberapa banyak darah hewan kurban yang dicucurkan, walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah, yang akan Allah nilai adalah at-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Kadzalika sakharaha lakum. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menundukkan hewan-hewan tersebut kepada manusia, karena begitu banyak makhluk-makhluk Allah yang sejatinya kita para manusia sama sekali tidak punya kuasa untuk mengatur makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Contoh saja misalkan matahari, bulan, bumi, lautan, pegunungan, dan lain-lain sebagainya. Kita manusia tidak punya kuasa untuk mengatur makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, Allah tundukkan hewan-hewan ternak kepada manusia agar manusia bisa melaksanakan ibadah kurban. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Kemudian hikmah Allah yang lainnya adalah agar kita para manusia senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah berikan. Wa basyiril muhsinin, dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, senantiasa berbuat baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para jamaah yang berbahagia, hari ini merupakan salah satu dari 2 hari raya kaum muslimin yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semua, yang mana
tidak ada hari raya yang disyariatkan dalam Islam kecuali 2 hari raya tersebut. Tidak ada hari raya dalam Islam. Kaum muslimin tidak punya hari raya selain 2 hari raya tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima. Penduduk Madinah memiliki 2 hari yang mereka gunakan untuk bersenang-senang, bersenda gurau. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma hadzanil yauman, 2 hari apa ini? Qalu, penduduk Madinah menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, itu adalah 2 hari yang biasa kami gunakan untuk bersenang-senang, bersenda gurau sejak zaman jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti untuk kalian 2 hari tersebut dengan 2 hari yang jauh lebih baik, Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, hari penyembelihan dan hari makan-makan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini juga merupakan hari puncak keagungan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr, demi waktu fajar, yakni fajru yaumin nahr, fajar, waktu fajar di hari penyembelihan, walayalin nashr, dan demi 10 malam, yakni 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, wasyaf'i wal watr, demi genap dan demi ganjil, yakni hari ke-10 dan hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Hari ini merupakan hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'zamal ayyami 'indallah, sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaumun nahri summa yaumul qar, adalah hari penyembelihan, kemudian hari al-qar, yakni hari tanggal 11 di bulan Dzulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketahuilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu indikator, salah satu tanda yang menunjukkan bahwa suatu ibadah merupakan salah satu atau di antara ibadah-ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah telah disyariatkannya ibadah tersebut kepada umat-umat sebelum kita, kaum muslimin. Maka termasuk ibadah kurban. Ibadah ini sudah disyariatkan kepada umat-umat sebelum kita, bahkan sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbana. Wahai Muhammad, ceritakanlah pada mereka cerita yang hak tentang 2 putra Adam tatkala keduanya mempersembahkan kurbannya. Fatuqabbila min ahadihima, Allah Subhanahu wa taala menerima kurban salah seorang di antara putra Adam, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak menerima kurban dari yang lainnya. Qala la aqtulannak, putra Adam yang kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala merasa hasad, marah kepada saudaranya. Dia berkata, mengancam, la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Akan tapi lihat jawaban dari putra Adam yang saleh,
yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Begitupun ibadah haji yang telah disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala Nabi Ibrahim sudah selesai membangun Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa adzin fin nasi bil hajj, wahai Ibrahim, umumkan kepada seluruh manusia tentang perintah ibadah haji, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir, yang mana mereka akan mendatangi Ka'bah baik berjalan kaki maupun menaiki kendaraan, ya'tina min kulli fajjin amiq, yang mana mereka akan mendatangi Ka'bah dari tempat-tempat yang jauh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat kurban sudah kita ketahui bahwasanya merupakan syariat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, perhatikanlah, syariat ini, ibadah ini hanya boleh kita peruntukkan kepada Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Dan salatlah hanya untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu juga. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesungguhnya sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umir, dengan itulah aku diperintahkan, dengan itulah, yakni dengan tauhid, aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah muslim pertama dari umat ini. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persembahkanlah sesembelihan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, apapun namanya, baik itu namanya sedekah bumi, sedekah laut, sesajen, ketahuilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya itu merupakan syirik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, la'anallah, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih kepada selain Allah. Dan ketahuilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa-apa yang dipersembahkan, yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala haram untuk dimakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan untuk kalian makan. Yang pertama al-maitah, bangkai. Yang kedua darah. Yang ketiga daging babi. Dan yang keempat segala sesuatu yang disembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikanlah, meskipun pada ayat ini yang dimaktubkan atau yang disebutkan adalah sesuatu yang disembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi maknanya luas, bukan hanya berbentuk daging sembelihan, baik itu bentuknya sayuran, buah-buahan, beras, kopi, ataupun yang lainnya. Jika itu diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka haram untuk dimakan dan diminum. Sebagaimana dalam ayat ini pula yang dituliskan, yang disebutkan hanya daging babi. Pada hakikatnya yang haram dari babi itu seluruhnya, baik dagingnya, darahnya,
lemaknya, tulangnya, kulitnya atau yang lainnya haram untuk dimakan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini disebutkan juga yang disembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik tatkala menyembelihnya mengucapkan bismillah ataupun tidak, hukumnya tetap syirik dan dagingnya haram untuk dimakan. Sebagaimana daging babi tetap haram hukumnya meskipun sebelum dimakan mengucapkan bismillah. Khamr tetap haram hukumnya meskipun sebelum meminumnya mengucapkan bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian ketahuilah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kurban ini adalah untuk kemaslahatan umat secara umum, bukan untuk komunitas tertentu, bukan untuk kalangan tertentu. Terbukti dalam ibadah kurban ada yang namanya perserikatan, baik perserikatan hewan kurban maupun perserikatan pahala kurban. Perserikatan hewan kurban sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-baqaratu an sab'ah wal jazuru an sab'ah." Satu sapi cukup untuk 7 orang dan satu unta juga cukup untuk 7 orang. Kemudian perserikatan pahala kurban sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyembelih kurbannya, yaitu domba, yang mana kita tahu domba hanya untuk 1 orang, akan tapi pahalanya bisa dibagi-bagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyembelih kurban beliau mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma, ya Allah, taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah domba ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan juga umatnya Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian selain adanya perserikatan dalam ibadah kurban, hasil dari hewan kurban tersebut juga mesti disedekahkan. Ini juga merupakan bukti bahwasanya ibadah kurban adalah untuk kemaslahatan umum. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad, menyedekahkan sebagian hasil hewan kurban hukumnya adalah wajib, bukan lagi sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarh Sahih Muslim dan Al-Imam Al-Buhuti dalam kitab beliau Kasyaful Qina', berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, fakulu waddakhiru watasaddaqu, makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah hasil dari hewan kurban kalian. Hasil dari hewan kurban tersebut haram hukumnya untuk dikomersilkan, haram hukumnya untuk dijual, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Barang siapa yang menjual kulit sesembelihannya, maka tidak ada pahala kurban baginya. Hewan kurbannya hewan biasa dan daging yang dibagikan daging sedekah biasa. Maka sungguh sangat keliru apabila dikatakan hari Idul Adha adalah hari pembantaiannya kaum muslimin, hari kejamnya kaum muslimin kepada para hewan, atau ucapan-ucapan keji lainnya yang seringkali digaungkan oleh orang-orang liberal di zaman ini. Mereka lupa dengan restoran-restoran cepat saji, berapa ribu setiap harinya mereka potong, mereka sembeli ayam, sembeli sapi untuk dikomersilkan, untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.
Mereka lupa, akan tapi menuduh kaum muslimin hari Idul Adha merupakan hari yang keji. Wal'iyadzubillah. Wallahi demi Allah, hari Idul Adha merupakan hari sedekah kubranya kaum muslimin, sedekah besarnya kaum muslimin, yang mana yang disedekahkan bukan lagi uang, bukan lagi beras, bukan lagi sayur-sayuran, akan tapi yang disedekahkan adalah daging dari hasil kurbannya kaum muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kami tutup khutbah ini dengan sedikit wasiat untuk para muslimah yang hadir di pagi hari ini. Wahai para muslimah, wahai para mukminah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kalian dua pilihan, yang mana jika kalian memilih salah satu di antara keduanya, maka secara otomatis kalian akan meninggalkan yang lainnya. Pilihan pertama, kalian menjadi perhiasan terbaik di muka bumi ini, atau pilihan yang kedua, kalian menjadi musibah terburuk di muka bumi ini, menjadi perhiasan dunia terbaik, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Bahwasanya dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia paling mulia adalah al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Maka pilihlah pilihan ini, jadilah salihah agar menjadi perhiasan terbaik di muka bumi ini. Jangan pilih pilihan yang kedua, yaitu menjadi seburuk-buruknya musibah, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah, suatu musibah setelah aku wafat, yang mana musibah tersebut lebih buruk, lebih besar, lebih berbahaya daripada fitnah wanita. Kemudian seberapa besar musibah yang akan ditimbulkan atau yang bisa ditimbulkan oleh wanita? Jawabannya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, yakni sangat indah dan menyilaukan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih kalian wahai para manusia untuk mengatur di bumi Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan bagaimana kalian beramal. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka takutlah, hati-hatilah kalian terhadap fitnah dunia dan juga fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya musibah pertama, musibah yang menjadi sebab dibinasakannya Bani Israel, kanat fin nisa, disebabkan oleh wanita. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi salihah dan menjadi perhiasan terbaik dunia, maka caranya adalah harus menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak-hak manusia. Dan ketahuilah bahwasanya bagi seorang wanita yang belum menikah, maka hak kedua orang tuanya adalah hak yang paling utama untuk pertama kali ia tunaikan. Adapun bagi wanita yang sudah menikah, maka ketahuilah bahwasanya suaminya merupakan orang yang paling berhak untuk ia tunaikan haknya.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya, wa hafizat farjaha, juga menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan senantiasa taat kepada suaminya, qila laha dukhulil jannah, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga, masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Maka para wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'ti kulladzi haqqin haqqah, maka tunaikanlah hak dari masing-masing, hak Allah dan juga hak manusia. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.